Nah, ini sudah 100% berarti sudah selesai ya. Kemudian di bawahnya ini berikan rating. Saya akan berkomentar tentang pelatihannya ya. Untuk materinya lumayan bagus, tapi untuk pembawaannya kurang meyakinkan, soalnya masih baca skrip di depan monitor. Nah, oke. Kirim. Oke, kemudian rating sudah ada. Ini exam apa nih? Oke, post exam. Halo, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang klausul 10 yakni improvement. Di video kali ini kita akan membahas tentang peluang berkarir di dunia profesional yang terkait dengan ISO 9001 atau Standar Sistem Manajemen Mutu. Harapannya dengan penjelasan di video ini, kamu akan tahu apa saja jenis-jenis profesi yang terkait dengan ISO 9001. Apa saja jenis-jenis industri yang terkait dengan ISO 9001, kemudian cara mengembangkan keahlian diri serta mengetahui pelatihan-pelatihan terkait. Namun, sebelum saya menjelaskan peluang karir lebih lanjut, saya perlu menjelaskan lebih dulu tentang kondisi umum yang ada di dalam dunia industri terkait interaksinya dengan sistem manajemen. Seperti kita bahas sebelumnya, di video pengenalan ISO Sistem Manajemen dan video sejarah ISO 9001, bahwa standar sistem manajemen adalah kebutuhan perusahaan untuk dapat bersaing di pasar global. Kenyataannya, ISO 9001 sering juga diintegrasikan dengan persyaratan sistem manajemen lainnya, seperti ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan, ISO 45001 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, atau ISO 31000 tentang sistem manajemen pengendalian risiko. Seluruh standar ISO tersebut tentu berbeda satu sama lain, namun tetap memiliki kesamaan prinsip dan struktur klausul. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menginginkan untuk mengintegrasikan beberapa sistem sekaligus agar lebih efektif dan efisien. Bahkan jika seseorang ingin paham sistem manajemen lain selain sistem manajemen mutu, ia harus lebih dulu memahami ISO 9001. Artinya sistem manajemen mutu ini kerap dijadikan kerangka berpikir dasar untuk memahami konsep sistem manajemen lainnya. Jadi pastikan kamu paham dan terbiasa dengan klausul di sistem manajemen mutu ISO 9001 ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis profesi yang terkait dengan ISO 9001. Secara umum ada 4 jenis, yaitu implementator, auditor internal, auditor eksternal, dan konsultan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah implementator. Seperti namanya, ia adalah orang yang mengimplementasikan sistem manajemen di perusahaan tempat dia bekerja. Artinya, dia bisa bekerja sebagai apapun dalam perusahaan. Bisa sebagai engineer, sebagai operator produksi, manajer gudang, dan lain-lain. Keahlian yang dimiliki tentu sangat disesuaikan dengan uraian kerja atau job description yang bersangkutan. Untuk menjadi implementator sendiri, tidak dituntut untuk memahami ISO secara mendalam. Namun, tetap menjadi nilai tambah jika kamu, misalkan seorang engineer, dan ingin bekerja di bagian produksi di suatu industri manufaktur, pemahaman terkait tentang ISO 9001 tentu akan meningkatkan daya saing kamu. Sehingga perusahaan akan berpikir untuk tidak perlu mengeluarkan uang lagi, waktu, atau tenaga untuk memberi kamu pelatihan. Kemudian yang kedua adalah auditor internal. Sebetulnya implementator dan auditor internal sama-sama bekerja di suatu perusahaan yang mengimplementasikan sistem manajemen.
Namun, seorang auditor internal dituntut untuk memiliki pemahaman lebih terkait standar sistem manajemen. Di samping itu, ia juga perlu mengikuti pelatihan audit internal lebih dulu. Sebab perannya ke depan adalah akan mengaudit dan mengevaluasi kesesuaian perusahaan terhadap standar sistem manajemen. Seperti yang disyaratkan dalam subklausul 9.2 di standar ISO 9001. Kemudian yang ketiga adalah auditor eksternal. Nah, auditor eksternal ini sangat berbeda dengan auditor internal dan implementator, sebab ia bekerja di suatu lembaga sertifikasi. Tugas utamanya adalah mengaudit perusahaan-perusahaan yang ingin disertifikasi ISO. Banyak yang bilang menjadi auditor eksternal itu sangat menarik, sebab ia bisa keliling berbagai daerah dalam waktu singkat. Saya sendiri dalam 1 tahun bisa mengaudit 60 perusahaan. Artinya dalam 1 minggu saya bisa mengaudit 2 perusahaan sekaligus yang lokasinya bisa jadi cukup jauh satu sama lain. Menarik bukan? Namun jika auditor internal dituntut untuk memahami ISO lebih dalam, seorang auditor eksternal bahkan diminta lebih dalam lagi. Sebab ia tidak hanya berinteraksi dengan satu proses bisnis, namun juga dengan puluhan bahkan ratusan sektor bisnis. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut, kamu bisa ketik di browser kamu NESCODE atau Nomenklatur Aktivitas Ekonomi Eropa. Di situ kamu bisa lihat ada 21 jenis sektor bisnis yang masing-masingnya dapat terbagi menjadi puluhan sektor bisnis yang lebih spesifik. Nah, setiap auditor eksternal dapat memiliki NESCODE-nya tertentu. Sebab untuk mengaudit suatu sektor bisnis diperlukan pemahaman proses bisnis yang ada, bukan? Misalkan tidak mudah untuk orang yang memiliki latar belakang non-farmasi untuk mengaudit perusahaan produsen obat-obatan. Atau tidak mudah untuk orang teknik mesin untuk mengaudit lembaga pendidikan. Pada dasarnya, untuk menjadi auditor eksternal dapat berasal dari latar pendidikan manapun. Hanya saja terkadang yang menentukan adalah permintaan pasar. Jika banyak perusahaan yang berlatar belakang teknik yang membutuhkan sistem manajemen, maka suatu lembaga sertifikasi pasti akan mensyaratkan lulusan teknik sebagai calon auditornya. Kemudian yang terakhir adalah konsultan. Nah, konsultan ini adalah orang yang membantu suatu perusahaan untuk dapat mempunyai sistem manajemen yang baik. Pelayanan yang diberikan oleh konsultan diantaranya adalah pelatihan, pembuatan dokumen, survei kepuasan pelanggan, dan melakukan pre-assessment terhadap kesesuaian standar. Konsultan ini ada karena kebanyakan perusahaan tidak memiliki cukup sumber daya manusia dan waktu untuk mempelajari dan membangun sistem manajemen dari awal. Sehingga ia butuh konsultan yang membantu mereka untuk belajar sistem manajemen dan mengimplementasikannya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis pelatihan yang ada terkait dengan ISO System Management. Pernah ada teman saya bertanya tentang validitas suatu pelatihan ISO, karena pelatihan ISO di luar sana cukup banyak, bukan? Nah, bagaimana kita membedakannya ya? Pertama, pelatihan ISO itu mungkin saya bilang bertingkat ya. Hanya saja tidak ada yang secara eksplisit menjelaskan bagaimana tingkatannya. Saya di sini hanya mengilustrasikannya. Pertama, ada yang disebut dengan pelatihan awareness. Nah, pelatihan ini umumnya hanya berisi pengenalan dasar dan beberapa contoh aplikasi yang ada. Pelatihan yang sedang kamu tonton ini juga sebetulnya dapat dibilang pelatihan awareness. Dan rentang waktu yang dibutuhkan mungkin hanya sekitar 3-5 jam saja. Ada juga yang membuatnya jadi 2 hari, tapi itu biasanya juga diikuti dengan standar sistem manajemen lainnya, seperti sistem manajemen K3 atau sistem manajemen lingkungan. Sertifikat awareness ini tidak bisa dipakai untuk menjadi auditor eksternal. Kedua, pelatihan interpretasi. Ini biasanya bisa dilakukan selama 2 hari atau lebih.
hanya untuk satu standar sistem manajemen. Di dalamnya ada studi kasus, ada workshop, dan ada kuis. Biayanya relatif lebih mahal dibandingkan dengan pelatihan awareness. Namun, sama seperti pelatihan awareness, sertifikat pelatihan interpretasi tidak dapat digunakan untuk menjadi auditor eksternal. Ketiga, pelatihan auditor internal. Ini adalah pelatihan yang khusus ditargetkan untuk personil perusahaan yang dipromosikan menjadi auditor internal. Pelatihan ini dilakukan berdasarkan standar ISO 19011 yang sudah kita bahas di video pengetahuan dasar tentang auditor ISO. Keempat, Lead Auditor Course. Nah, ini adalah pelatihan bersertifikasi internasional yang bertujuan untuk mencetak auditor eksternal di badan-badan sertifikasi. Sertifikat yang didapat umumnya diterbitkan oleh lembaga akreditasi internasional, seperti IRCA atau IEMA. Biaya pelatihannya bisa 3 atau 4 kali lipat biaya pelatihan interpretasi. Pelatihan dapat berlangsung sepanjang 4 hari dan materinya mencakup pemahaman dalam standar sekaligus tata cara audit. Dalam pelatihan ini terdapat ujian yang akan menentukan lulus atau tidaknya peserta untuk menjadi auditor eksternal. Baik, bagaimana? Apakah kamu berminat untuk berkarir di dunia sistem manajemen? Tentunya banyak hal yang harus kita lewati, bukan? Tapi saya percaya bahwa kompetensi sistem manajemen masih diperhitungkan di dalam dunia industri dan bisnis secara nasional maupun internasional. Sebab standar sistem manajemen sendiri terus berubah dan mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, mengikuti perubahan proses dan rantai pasok yang ada di dunia. Pastikan kamu semua paham dan bisa membaca peluang di mana kamu akan berkarir. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan di dalam kelas ini dapat memberikan pemahaman, inspirasi, dan tentunya peluang bagi kamu semua untuk bisa berkarir di dunia profesional. Terima kasih sudah menonton seluruh video di kelas ini sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di dalam kesempatan yang lain. Nah, itu tadi penjelasan tentang peluang karir di dunia industri ya, tentang ISO 9001. Kemudian saya akan lanjutkan ke soal-soal yang sudah disiapkan dari Skill Academy. Seperti biasa ada 5 soal, terus ada tombol mulai tes, langsung saja mulai tesnya. Oke, ini pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud pelatihan awareness? Oke, awareness ya. Pelatihan yang berisi pengalaman dasar, kemudian pelatihan. Nah, kalau awareness sih ini masih dasarnya ya. Saya jawab A. Kemudian selanjutnya, bismillah, orang yang membantu suatu perusahaan untuk dapat mempunyai sistem manajemen yang baik. Oke lah. Memberikan pelayanan seperti pelatihan, pembuatan dokumen, survei kepuasan pelanggan, dan melakukan pre-assessment terhadap kesesuaian standar disebut. Dokter, ini bukan. Jawabannya D ya, konsultan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lead auditor course? Berapa lama ya? Sekitar, kalau ini kan bukan paling lama ding. Kalau yang paling lama itu auditor ini eksternal lead. Ini sekitar 4 hari kalau nggak salah ya. 4 harian. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan auditor eksternal? Auditor eksternal itu orang yang mengimplementasikan, orang yang bekerja. Nah ini ya, orang yang bekerja di suatu lembaga sertifikasi dan tugas utamanya adalah mengaudit perusahaan-perusahaan yang ingin disertifikasi ISO. Bismillah ya, semoga benar. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan lead auditor course? Nah ini yang tadi
tadi nih, pelatihan bukan, ini bukan pelatihan berbadan, pokoknya berbadan-badan gitu. Nah ini nih, Lead Auditor Course, pelatihan bersertifikasi internasional yang bertujuan untuk mencetak auditor eksternal di badan-badan sertifikasi, berarti D ya. Oke, setelah selesai kita ini tombol selesaikan exam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lolos lagi ya, benar semua. Oke, untuk seterusnya kita lanjutkan belajar ke materi selanjutnya. Oh, sudah selesai ya ini ya. Lihat dokumen ini maksudnya gimana ini? Kita cek. Oke, bla 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 bla. Oh, ini rangkumannya ya. Nanti saya upload juga di Google Drive, kalian bisa download. Nah, ini sudah 100% berarti sudah selesai ya. Kemudian di bawahnya ini berikan rating. Saya akan berkomentar tentang pelatihannya ya. Untuk materinya lumayan bagus, tapi untuk pembawaannya kurang meyakinkan, soalnya masih baca skrip di depan monitor. Nah, oke. Kirim. Oke, kemudian rating sudah ada. Ini exam apa nih? Oke. Post exam. Oke, ini saya lanjutkan mungkin ke video selanjutnya tentang mulai post exam ya. Ini kayaknya soal baru ya. Mau yakin untuk memulai. Nah, ini nanti untuk video yang selanjutnya ya, saya selesaikan di sampai rating dan komentar saja. Ini nanti saya sambung ke video part 14 atau 15 ya. Oke, kalian tonton terus di channel Pejuang Karyawan, nanti akan ada update lagi untuk yang terakhir. Oke, itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.